Saya lanjutkan ya. Nah, ini jadi kalau di sini berarti sigma curah hujan dikurang ini tadi kan sigma PE apa? Nah, ini dibagi apa? Bagi 5. Tuh, dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Kenapa dia dibagi 5? Karena dia kan dia 3 sampai 7. Kan 3 sampai 7. Jadi dia ngambilnya ini apa? Curah hujan yang di atas 3, kan lebih dari 3. Jadi yang diambilnya lebih dari 3. Kayak tiganya apa? Yang 3-nya tidak digunakan. Jadi yang digunakan 7, 18, 25, 12 sama 10. Ya, berarti ada 5 curah hujan, baginya 5. Dikurangnya yang ini. Tinggi limpasan langsung. Dapatnya 7,8 mm per jam. Anggapan tidak benar karena P indeksnya lebih dari 7. Padahal dia prediksi dia 3 sampai 7 ya, antara 3 dan 7, tapi hasilnya ternyata 7,8. Makanya berarti harus dicari lagi. Yang kedua, berarti 3 sampai 7 enggak berhasil. Dia pakai pemisahan kedua antara 7 dan 10 ya. Karena 7 dan 10 berarti lebih dari 7. Jadi yang kalau lebih dari 7 yang diambilnya cuma 18, 25, 12 sama 10, ya kan? Nah, ini diambilnya 18, 25. Kenapa ini yang dipakai ini? Karena dia yang ini ya, itu lebih dari 7 mm. Ya kan? Kan ini di indeks yang ini ya. Indeksnya itu nilainya antara 7 sampai 10, berarti lebih dari 7 kan? Lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 berarti yang dia pakai hanya 18, 25, 12, 10. Yang enggak dipakai 7 dan 3 ya. Nah, 4-nya dari mana? Ini. Karena 4 curah hujan yang dipakai. 8 mm per jam. Jadi anggapannya ini sudah benar ya. Jadi dia trial error, coba-coba dulu. Kira-kira yang mana yang berhasil. Ini kalau P index. Kemudian ada yang ketiga Green AMPT. Ini juga kebanyakan dipakai oleh di pertanian ya. Irigasi. Terus apa hubungannya dengan teknik sipil? Ya, teknik sipil yang bangun ininya, bangunan irigasinya. Untuk tahu kebutuhan bangunannya harus juga harus tahu berarti kebutuhan untuk air untuk pertaniannya berapa. Makanya infiltrasi dimasukkan dalam rekayasa hidrologi. Ini penurunan rumusnya. Kalau yang Green AMPT ya paling tua dari 1911. Nah, ini ada perkiraan ya. Ini berdasarkan pengujian laboratorium. Ya. Berdasarkan pengujian laboratorium. Ini ada sen, ada lomisen, sen lom. Berarti kalau lomisen ini lanau berpasir, pasir berlanau. Jadi ini bahasa lomi ini silty ya. Lomi itu sama dengan silty, berlanau. Sandy berarti berpasir. Lanau berpasir. Loam itu lanau. Seed loam ini dia lanaunya itu dia butirannya lebih halus lagi.
Jadi loam dengan silt ini sama, tapi loam ini ukuran partikelnya ya, partikel size-nya atau ukuran partikelnya itu lebih besar dari siltnya itu sendiri. Kemudian ini clay. Clay ini lempung, atau kalau misalnya ini tanah liat ya. Nah, kalau green AMPT, tentukan besarnya laju infiltrasi dan infiltrasi kumulatif untuk tanah lempung berlanau, silty clay soil. Setiap selang waktu 0,1 jam selama 3 jam. 0,1 jam ini berarti berapa menit? 0,1 jam. 0,1 kali 60 berarti 6 menit kan? Selama 3 jam berarti per 6 menit. Asumsi kejenuhan efektif itu 20% atau 0,2. Nah, ini parameternya dimasukkan. Jadi dapatnya ini kan apa namanya? Ini. Baru nanti dimasukkan T-nya. T yang ini tadi per 6 menit tadi. Nah, untuk T 0,1 diperoleh dengan cara coba banding, berarti masih trial error, itu 0,29 cm. Ini dibikin dalam tabel kan per 0,1 jam selama 3 jam. Jadi 0,1 sampai 3. Nah, 0,1, 0,2 ini dapatnya. Terus digambar dalam kurva. Terus yang mau dilihat yang mana? Ini. Perpotongan ini. Ketika laju infiltrasi itu sama dengan infiltrasi kumulatif. Jadi waktu laju infiltrasi sama dengan waktu infiltrasi kumulatif. Inilah yang mau dilihat, yang mau dicari ya. Itu tujuan dari grafiknya. Ini untuk infiltrasi. Ada yang mau diskusikan nggak dari infiltrasi ini? Dari Horton, kemudian P-index, kemudian green AMPT, ya. 3 ini. SCS-nya kan ada 4 SCS ya. SCS-nya nanti di materi erosi dan sedimentasi. Itu nanti akan lebih dibahas lagi. Ini. Atau saya langsung ke kalau infiltrasi, kalau nggak di lab sih memang agak membingungkan ya. Kayak misalnya proses permeabilitas itu. Jadi kalau di laboratorium itu ada constant head itu, jadi paling sederhana saja. Jadi diambil tanah ya, yang dibentuk dalam bentuk tabung, tanah ya. Nah, ditaruh dalam cawan gitu. Atau kayak misalnya botol lah plastik. Yang paling mudah kalau di lapangan. Di atasnya itu taruh kain kasa, bawahnya taruh kain kasa. Kenapa ditaruh kain kasa? Jadi ketika dia diberi air dari atas ya. Air dari atas. Nah, nanti kan tanah itu kan butiran. Kalau dia ada air nanti butirannya lepas. Nah, jadi di bawah sini ada kasa, kain kasa atau kertas pori. Nah, nanti berapa kubik air yang air yang dimasukkan ke dalam tabung itu ya. Ini diukur tingginya berapa. Ya. Nah, untuk mengalirkan air dengan volume sekian ya. Ini kan nanti di bawahnya ini ada wadah lagi. Atau kalau itu ada di sini ada keran ya. Di sini ada gelas ukurnya. Ya, diukur.
dengan apa volume sekian ya atau mililiter itu membutuhkan waktu berapa detik atau berapa jam. Nah, itu karena gini, apa koefisien permeabilitas itu kan satuannya adalah milimeter per jam. Itu kalau infiltrasi. Makanya ini apa langsung contoh gitu. Ininya apa datanya, angka-angkanya sudah ditentukan. Kalau tidak ada, saya langsung ke evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini materinya lebih menantang. Ya. Evapotranspirasi ini gabungan dari evaporasi ya, dan transpirasi. Jadi penguapan dan penyerapan. Ya. Kalau ini penguapan air ke udara, transpirasi ini penyerapan air itu oleh tumbuhan. Maka evapotranspirasi itu adalah penguapan air melalui tumbuhan. Ya. Sama dia salah satu dari apa siklus hidrologi. Maka ini evapotranspirasi itu melalui tumbuhan. Ya, terjadi penguapannya. Evaporasi peristiwa berubahnya air menjadi uap. Kalau evaporasinya saja, transpirasi dari tanaman. Sehingga evapotranspirasi jadi evapotranspirasi gabungan dari keduanya. Nah, evaporasi itu dipengaruhi oleh temperatur, suhu ya, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, sama radiasi sinar matahari. Oh ya, kemarin kan saya minta ini ya, kalian download data iklim kan? Kalau kalian download data iklim, ini komplit data ini. Ya pasti ada data temperaturnya, kelembapannya ada, kecepatan angin, arah angin, kemudian tekanan udara, sama radiasi sinar matahari. Itu data iklim, itu satu data iklim itu ada curah hujan, ada temperatur, ada kelembapan, ada kecepatan angin, tekanan udara, kemudian jumlah radiasi sinar matahari, biasanya dalam persentase, sama arah angin. Itu biasanya satu kesatuan dalam di data iklim ya. Kalau data BMKG ya, data BMKG dia satu kesatuan curah. Karena BMKG itu harus mendata data iklim. Data iklim itu jadi bukan hujan saja, bukan curah hujan saja, suhu, kelembapan udara, kemudian kecepatan angin, kan berarti kalau kecepatan angin kan kebutuhannya untuk aviasi ya. Kemudian tekanan udara, ada radiasi sinar matahari. Nah, ini ya. Transpirasi itu dipengaruhi oleh kondisi tanaman. Jadi nanti kalau padi dia punya nilai sendiri. Kalau dia jagung dia punya nilai sendiri. Ya. Atau ada hortikultura ya. Itu dia punya nilai sendiri atau koefisien sendiri. Dan kelembapan tanah ya. Atau kadar air tanahnya. Nah, evapotranspirasi proses gabungan pelepasan uap ke atmosfer melalui evapotranspirasi dari tanaman. Ya. Evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi diperlakukan ya sebagai kehilangan air. Kenapa kehilangan air? Karena airnya nguap. Ya. Yang harus diperhitungkan ya pada analisis keseimbangan air pada pekerjaan teknik sipil yang berhubungan dengan proyek penyediaan air ya seperti air minum ya, kemudian irigasi ya atau bangunan air, bendung atau waduk atau embung ya. Nah, dalam kenyataan di lapangan tidak mungkin membedakan antara evaporasi dengan transpirasi.
jika tanahnya tertutup oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, kedua proses tersebut, ini evaporasi dan transpirasi, saling berkaitan sehingga digunakanlah parameter evapotranspirasi. Kalau di irigasi ada ETO, evaporasi transpirasi. Nah, inilah yang nanti digunakan untuk kapasitas saluran irigasi. Nah, pengamatan dan pengukuran sama kayak curah hujan, temperatur itu didapatkan nilainya itu dari pengamatan dan pengukuran. Ya. Biasanya oleh stasiun iklim. Ya. Pengamatan pengukuran transpirasi dilakukan menggunakan panci evaporasi atau evaporation pan. Nah, panci evaporasi dibuat untuk meniru atau simulasi ya kondisi evaporasi permukaan air bebas. Panci evaporasi dapat dipasang dengan posisi di atas permukaan tanah, di dalam tanah, dan mengambang di atas air. Nah, ukuran panci standar, kita ini kalau di Indonesia ini, semua alat ya, alat pengukuran atau pengamatan, itu kita mengikuti ASTM. Walaupun ada SNI, ya, kan sekarang ada SNI itu, semuanya SNI, standar SNI. Tapi SNI ini mengadopsi ASTM. SNI kita itu mengadopsi ASTM. ASTM ini apa? American Standard Testing method. Ya, pengujian, metode pengujian. Standar pengujian dari Amerika. Jadi mulai dari proses pengujian, proses pengukuran, kemudian ukuran dari alatnya, ya itu kita mengadopsi, walaupun namanya SNI, kita itu masih mengadopsi ASTM. Ya. Sama kayak misalnya peraturan-peraturan beton, baja, kita masih mengadopsi dari luar. Nah, ukuran panci standar ASTM itu diameter 122 cm atau 4 feet, kedalamannya 25 cm. Bentuknya seperti ini. Biasanya ada di stasiun iklim. Ya. Kalau biasanya kalau dari jauh itu kan yang paling kelihatan itu ini, ya kan? Nah, di bawahnya itu ada panci evaporasi. Nah, jadi pengukuran besarnya evaporasi itu dari pengukuran panci ini. Ya. Jadi ini kedalaman pancinya 25 cm, ya. Terus diameternya itu 1,207 meter. Nah, kedalaman airnya, jadi kan dia dibilang tadi simulasi ya, simulasinya. Nah, kedalamannya itu 50 sampai 75 mm dari rim. Rim itu berarti dari atas ya, dari cincin atas. Ya, dia turun sebesar 50, kalau 50 mm berarti 5 cm ya. 5 cm sampai 7,5 cm. Jadi nanti diukur airnya ini ya. Kan dia menguap. Jadi berapa dia turun. A, panci evaporasi kelas A, B, panci evaporasi Sunken, Colorado, ini yang lama. C, instalasi panci evaporasi dengan anemometer. Anemometer ini kan kecepatan angin. Anemometer ini pengukuran kecepatan angin. Nah, ini ada gelas ukur. Ini juga gelas ukur. Metode perhitungan, ya. Pertama bisa dengan persamaan tampungan atau storage equation approach, ya. P-nya evapotranspirasi, P-nya curah hujan, presipitasi ya. Berapa presipitasinya? P-nya inflow. Yang masuk. Kalau yang masuk berarti infiltrasi kan?
U-nya groundwater flow. Berarti air tanahnya berapa? O-nya outflow. Jadi outflow ini air tanah ini yang keluar dari apa? Dari lapisan tanah ya ke ke sungai. Delta S perubahan tampungan. Kalau perubahan tampungan berarti berapa yang berkurangnya? Atau menggunakan rumus empiris. Ya. Rumus-rumus empiris. Ada Lowry Johnson, Tom White, Blaney, Criddle, ini rumus-rumus. Nah, 1, 2, 3 ini menggunakan data suhu udara rata-rata. Kan kalau sama kayak curah hujan kalau curah hujan yang diukur harian ya, itu kan ada yang per 15 menit kan, 15 menit atau per jam. Nah, kalau suhu udara, kalau misalnya ada ini aja, kalau di HP itu kan ada yang cuaca, suhu terendah, suhu tertinggi kan, suhu terendah, suhu tertinggi. Ada suhu rata-rata. Nah, kalau yang 3 ini dia menggunakan data suhu udara rata-rata harian. Tom White, Blaney, Criddle. Jadi kalau Lowry Johnson ini suhu selama masa tanam. Ya. Kemudian ini suhu, pokoknya suhu rata-rata saja. Kalau 3 yang Blaney, Criddle ini dia menggunakan data suhu, persentase sinar matahari sama koefisien tanaman. Terus ada lagi yang kedua yang menggunakan suhu udara rata-rata harian dan radiasi matahari. Kemudian ada yang menggunakan kelembapan ya. Nah, terus ada rumus-rumus yang kompleks. Maksudnya dia menggunakan data yang bukan hanya suhu udara rata-rata, radiasi sama kelembapan, tapi dia menggunakan data lain. Kayak Penman, dia menggunakan suhu, radiasi matahari, kecepatan angin, sama kelembapan. Ya. Nah, yang sering dipakai ini ada Penman. Tapi Penman-nya sudah dimodifikasi untuk kondisi Indonesianya. Nah, ada Penman modifikasi nanti. Tom White, ya. Nah, Tom White tadi menghasilkan evapotranspirasi potensial di daerah yang tertutup dengan tanaman rendah. Ya, kalau tanaman rendah itu berarti bukan tanaman keras ya. Kalau tanaman keras kan dia tinggi, dihubungkan dengan fungsi suhu dan jumlah jam siang hari. Jadi maksudnya jumlah jam siang itu kan satu hari itu kan 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu berapa jam itu daylight-nya, maksudnya yang terangnya ya. Nah, dalam rumus dimasukkan faktor kelembapan dan kecepatan angin sebagai faktor lain yang mempengaruhi besarnya evapotranspirasi. Dikembangkan di Amerika pada meridian 29 dan 24 lintang utara. Nah, rumusnya ini. Nah, rumusnya kan ini. Nah, dia menggunakan data suhu kan. Evapotranspirasi cm per hari. Ya, dalam bulan yang diperhitungkan dengan jadi bulan yang punya jumlah harinya 30 hari ya, dengan jumlah jam per harinya 12 jam, maksudnya jumlah jam terangnya yaitu 12 jam. Nah, untuk bulan yang jumlah harinya bukan 30 itu hari terangnya bukan 12 jam, dia pakai rumus yang di bawah ini. J-nya rumus ini, kan ini ada J, ada A, ya kan? J-nya itu sigma JE. Sedangkan J kecilnya itu TN per 5. A-nya ini, ya. Ini A yang dipangkat itu rumusnya ini. Tinggal ini rumus Tom White.
TN itu suhu rata-rata bulanan. J-nya itu J kecil indeks panas bulanan, J besar indeks panas tahunan, EP-nya evapotranspirasi, S-nya jumlah hari dalam bulan tertentu. Nah, ini apa yang tadi kan Thorne White, kemudian Danick-Riedel. Nah, kalau Danick-Riedel ini untuk sembarang tanaman, ya, temperatur, jumlah jam siang hari, koefisien tanamannya. Berlaku untuk daerah yang luas dengan untuk daerah luas dengan iklim kering dan sedang. Sesuai dengan kondisi yang mirip dengan bagian barat Amerika, berarti bukan untuk Indonesia. Ya. Contohnya ETO P ini 0,46 T min, berarti ini rata-rata ya, min ini rata-rata. Plus 8. Rata-ratanya maksimum plus minimum dibagi 2. Nah, ini apa? Tabel persentase waktu siang hari ya untuk ini latitude yang berbeda. Latitude berarti lintangnya ya. Ini 0 sampai 60 derajat. Ini north, ini lintang utara, ini lintang selatan. Jadi Januari lintang utara itu sama dengan Juli lintang selatan. Datanya, cara bacanya ya. Dia 0,15%. Berarti kalau 0,15% berarti apa? 0,15 ini 0,15 ya. Berarti ngitungnya berapa jam? 0,15 dikali 24 jam. Berapa 0,15 kali 24 jam? Berapa jam dalam sehari? Dia terangnya ya. Berarti 0,15 kali 24. Cuma 3,6 jam. Terangnya untuk Januari dan Juli. Ya. Jadi pada bulan Januari di lintang utara dia cuma waktu siang harinya di lintang 60 derajat itu hanya 3,6 jam. Ya. Kemudian ada Penman Montet. Nah, jadi ini inilah kompleks lagi. Kemudian penghitungannya ada metode panci evaporasi. Ini berarti pengukuran dari panci evaporasi tadi. Panci ditaruh di lapangan, diisi dengan air. Pengukuran dilakukan selama waktu tertentu, biasanya 24 jam, dimulai jam 7 pagi, ya, mulainya jam 7 pagi sampai jam 7 pagi berikutnya. Nah, curah hujan juga diukur secara bersamaan. Nah, besar evaporasi dari panci dengan satuan milimeter per 24 jam, EPAN, dikali dengan Kpen-nya, mendapatkan ETO. Nih, contohnya ini. Ya, ini bisa lah di ini. Nah, saya mau ke sini saja lah, karena ini yang sering dipakai untuk irigasi. Nanti kan ada mata kuliah irigasi dan bangunan air. 1 dan 2. Penman modifikasi. Yang mau dicari nih, ETO-nya ini. Ya. Tadi kan ada Penman Montet, dimodifikasi. Ya, dimodifikasi, dikembangkan ya untuk daerah-daerah di Indonesia. Jadi makanya saya fokuskan di Penman modifikasi ya. Khusus untuk daerah Indonesia. ETO itu ETO aksen dikali C. Yang ETO aksennya atau ET0 W kali 0,75. Nah, ini rumusnya. W itu adalah faktor yang berhubungan dengan suhu dan elevasi. RS radiasi gelombang pendek. Ya, ini rumusnya. RA radiasi gelombang pendek memenuhi batas luar atmosfer. RN1 radiasi bersih gelombang panjang. Jadi sini sudah ada ininya. Sebenarnya di materi ini sudah saya uraikan per tahap. FU fungsi kecepatan angin. 10 menit lagi.
pada ketinggian 2 meter. Ya. Kalau pengukuran anginnya ketinggian pada ketinggian 2 meter itu maksudnya gini. Tadi kan ada pengukuran angin itu ya. Nah, ini dia. 2 meter tuh ini loh, ketinggian ini nah. 2 meter. Kalau ketinggiannya bukan 2 meter atau lebih dari 2 meter atau kurang dari 2 meter bagaimana? Nanti ada ininya koefisiennya. Nah, tadi. Nah. Ini 2 meter. 2 meter itu tinggi alatnya, ya. U-nya kecepatan angin. Jika angin diukur bukan pada ketinggian 2 meter, maka nilai U harus dikoreksi. Nah, U koreksi itu sama dengan faktor koreksi dikali U. Kemudian ada FED, ya, ada EA, ada ED. Nah, RH itu kelembapan udara relatif. Ini nah, yang dibutuhkan itu untuk nyari ETO tadi, suhu bulanan rata-rata. Dia minta suhu bulanan, bukan suhu harian, ya. Yang dimintanya suhu bulanan rata-rata. Kelembapan relatif bulanan. Jadi dia minta data bulanan. Ya, kalau Penman modifikasi untuk irigasi. Kecerahan matahari bulanan. Jadi semuanya data bulanan. Jadi kalau misalnya dia kan rata-rata. Berarti kalau misalnya kita dapatkan data harian, berarti dalam 1 bulan itu dijumlahkan bagi dengan jumlah hari. Itulah rata-rata. Nah, untuk nyari EA tadi, ya, ini kan ada EA. FED itu pakai nilai ED, tapi ED itu dapatnya dari EA. Ya. EA-nya dari sini, dari tabel ini. Ya. Nilai EA ini berdasarkan suhu bulanan rata-rata tadi. Ya. Suhu bulanan rata-rata. Ini dari 0 sampai 39 derajat. Ya. Ini bacanya ini sebenarnya dia cuma 2 baris ini, tapi karena panjang jadi saya susun. Yang ini suhu, nah ini suhu 0 sampai 10, yang ini 11 sampai 21. Jadi suhunya 0 sampai 39. Nah, sekarang suhu rata-rata kita berapa? Kalau misalnya suhu rata-ratanya 30. Masih kedengar nggak suara saya? Kayaknya ini baru ada lagi, Bu. Iya, tadi sinyalnya kayaknya. Saya share screen lagi ya. Apa sinyalnya? Nah, ini kalau misalnya kan kita pakai suhu rata-rata bulanan ya. Rata-rata yang kita pakai. Ya. Jadi misalnya 31,5. Berarti kalau 31,5 antara 31 dengan 32 kan. Berarti di sini kan. Kayak kemarin ya. Berarti apa? Ininya berarti EA-nya berarti berapa? 44,9 plus, ya kan? Ini 31,5 dikurang 31 dibagi, ya. Dibagi ini kan? Dibagi 47,6 dikurang 44,9, ya kan? Ini dikali ya, 32 dikurang, kok miring ya tulisannya, saya pindahkan saja. EA sama dengan 44,9 plus 31,5 dikurang 31
dibagi interpolasi ya, 47,6 dikurang 44,9 dikali 32 dikurang 31. Nah, nanti dapat 44,9 pasti di antara 44,9 sampai 47,6. Berarti apakah dia 45 atau 46? Pokoknya antara sini. Kalau misalnya suhu bulanan rata-ratanya tidak ada di tabel ya. Sama kayak curah hujan rencana kemarin. Terus pengaruh temperatur. Ini ya. Pakai tabel yang ini untuk nyari FT-nya. Sama tadi, kalau dia 31,5 berarti interpolasi saja. Faktor W. Jadi berdasarkan tabel-tabel ini ya. Jadi ada 6, 8, 9 ya, 9 tabel. Nah, ini sudah saya uraikan. Ya. Perhitungan ETO. Pertama, mencari data suhu bulanan rata-rata. Yang kedua, mencari besaran EA, W, kemudian 1 minus W, dan FT dari tabel berdasarkan nilai suhu rata bulanan. Yang satu tadi. Yang ketiga, mencari data kelembapan relatif RH sampai 17 angka ini. Contohnya ini, ya. Meteorologi terletak di 30 derajat lintang utara. Kalau 30 derajat lintang utara ini berarti kalau enggak Kalimantan, Sulawesi. Ya. Karena dia di atas ekuator kan. Berada pada ketinggian 95 meter elevasi berarti kan. Elevasi ketinggian permukaannya. Data meteorologi pada bulan Juli. Ya. Rata-ratanya 28,5. Kelembapan relatifnya ya untuk bulan Juli ini 55%. Kecepatan angin itu diukur ketinggian 3 meter, padahal tadi yang itu ada 2 meter ya, berarti dia ada nilai koreksi, faktor koreksi. Penyinaran matahari 83%. Nah, hitung evapotranspirasi potensi tanaman yang terjadi pada bulan Juli, pada bulan Juli menggunakan rumus Penman modifikasi. Nah, ini kenapa saya jabarkan, karena nanti di irigasi dan pengelolaan air 1 ya, itu kalian kan ada tugas besar perencanaan saluran irigasi. Nah, salah satunya itu mencari kebutuhan air. Nah, untuk mencari kebutuhan air itu harus diketahui evapotranspirasinya berdasarkan nilai evapotranspirasi. Makanya saya jabarkan. Paling enggak ini nanti bisa diselesaikan tugasnya. T-minnya 28,5, maka nilainya berada di antara T1 28 derajat dengan T2. Nah, dicari pakai interpolasi ya, dapatnya 39 MBAR. Nah, ini pakai tabel 1. Ini sudah saya tabel 1 interpolasi ya, sama kayak tadi. Yang kedua, nilai ED. Digunakan rumus yang menyatakan besar kelembapan relatif RH. Pakai rumus ini. Jadi 39 kali 0,55. 0,55 dapat dari mana? Ini. Ya. Nah, 21,5. Kemudian nilai EA Nilai EA dan ED ya.